Perjalanan asmara Zaskia dengan Vicky hingga ke proses lamaran kini terasa bagai mimpi buruk bagi Zaskia. Bagaimana tidak, lelaki yang ia gadang-gadang sebagai calon suami ternyata tidak seperti yang diharap. Belang sang calon justru terungkap setelah proses lamaran berlangsung. Zaskia pun seolah terhempas ke titik kesadaran bahwa dirinya telah diperdaya. Dan kemarin Zaskia berterus terang bukan hanya dibohongi oleh Vicky seorang, tapi juga diduga oleh keluarga sang calon suami. Seperti saat di apartemen bersama Vicky dan keluarganya, datang seorang wanita yang mengaku sebagai istri Vicky terang-terangan melabrak Zaskia. Namun Vicky menyebut wanita itu berbohong. Begitu juga ibu dan adik-adik Vicky. Tak mengakui wanita itu sebagai istri Vicky, bahkan mereka meyakinkan kalau wanita yang datang itu teman tinggal seatap di Amerika, bukan istri Vicky. Seolah sudah terbius cinta Vicky, Zaskia pun seperti terlena tak lagi mencari latar belakang Vicky. Anak saya laki-laki, siapapun mereka yang dirayu-rayu, kenapa perempuannya mau? Iya, seorang mau sama mau juga. Anak saya juga bukan yang orang jelek, anak saya ganteng, pintar, cerdas. Awalnya Vicky bilang sama aku kalau dia belum pernah menikah, tapi dia sudah mempunyai anak. Dia bilang aku sudah mempunyai anak tapi aku belum pernah menikah. Aku living together waktu aku kuliah di Amerika. Aku pikir ya semua manusia kan punya masa lalu ya. Itu semua orang punya masa lalu, jadi aku sangat terima ya, nggak apa-apa, aku ikhlas dia punya anak gitu. Tapi intinya dia sudah bertanggung jawab gitu kan. Dia bilang dia belum pernah menikah. Aku mau klarifikasi ya, aku nggak mau dibilang aku merebut suami orang, lillahi ta'ala. Kalau aku mau merebut suami orang gitu ya, nggak mungkin aku kayak gini gitu, nggak mungkin aku pesta besar-besaran gitu loh. Memang aku waktu di apartemen itu sama Vicky dan sama adik-adiknya, sama adik iparnya, aku lagi ngobrol, tiba-tiba datang seorang wanita yang mengaku itu istrinya. Aku diem, aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku nggak bisa ngomong apa. Tapi Vicky sampai nunjuk istrinya gitu, apa ada urusan apa lu nih, gue nggak ada urusan sama lu gitu loh. Vicky meyakinkan itu gitu. Jadi aku cuma diem, aku cuma bisa nangis gitu, ini bener atau tidak gitu. Setelah itu terjadi, pas perempuan itu pulang, aku tanya lagi, aku memperjelaskan lagi kepada adik-adiknya dan adik iparnya. Aku tanya baik-baik, Dek, sebelumnya aku mohon maaf, aku minta kalian jujur sama aku. Aku bilang, yang kemarin malam itu datang cewek itu istrinya Vicky atau bukan? Saya tanya, saya BBM-an, saya tanya, ya Allah Kak, itu bukan istrinya. Itu bukan istrinya Mas Vicky. Mas Vicky memang itu mereka cuma living together aja waktu dulu, dia bilang itu kan. Demi Allah Kak Vicky belum pernah menikah. Aku bilang, tolong jujur, kalau misalkan Vicky memang sudah menikah, aku mundur. Aku nggak mau dibilang aku perebut suami orang, gitu loh. Aku nggak mau. Itu yang membuat aku yakin. Seenggaknya kalau masa sih keluarganya aja kompak berbohong gitu kan? Nggak mungkin kan? Kalau misalkan dia bilang iya Kak itu istrinya, aku mundur dong. Nggak mungkin aku maju. Istilahnya aku public figure. Aku punya masyarakat. Ngapain aku harus pacaran sama suami orang sampai mau menikah gitu loh? Kalau misalkan keluarganya tidak meyakinkan bahwa Vicky belum pernah menikah, gitu. Itu yang membuat aku yakin untuk maju menikah. Itu yang membuat aku yakin. Keluarga mereka yang membuat aku yakin aku menikah, gitu. Dan keluarga mereka juga yang meyakinkan keluarga aku bahwa Vicky itu masih sendiri. Kalau untuk istrinya Vicky sih ya, Neng, kalau misalkan Neng ada salah ya mohon dimaafkan. Ya kalau misalkan Neng dibilang merebut suami orang lah, semuanya semuanya itu udah terbukti. Jadi keluarga Vicky juga sudah meyakinkan bahwa Vicky belum pernah menikah gitu. Jadi itu salah satu yakin untuk Neng maju ke jenjang yang lebih serius gitu loh. Sampai sampai terjadinya pertunangan itu tidak ada istrinya yang datang gitu. Jadi Neng di sini kalau misalkan Neng ada salah sama istrinya Vicky, ya mohon
dimaafkan. Zaskia memang menyebut bertemu dengan wanita yang mengaku istri Vicky ketika wanita itu melabraknya ke apartemen. Mengapa Zaskia ada di apartemen tersebut? Emma Fauzia, ibunda Vicky, menyebut anak lelakinya dan Zaskia sudah tinggal bersama di apartemen itu. Rahma, istri Vicky, tahu kalau Vicky menjalin cinta dengan Zaskia dan kedua orang itu tinggal bersama di apartemen. Namun kemarin, Zaskia Gotik tegas-tegas membantah. Benar nggak sih Neng kalau menurut ibunya Vicky, Neng tinggal satu apartemen sama Vicky? Kalau tinggal satu apartemen sih tidak ya. Neng memang sering main ke situ dan kumpul sama adik-adiknya, sama adik iparnya, semua kumpul, kita ngobrol di situ. Kita kumpul di situ. Kalau untuk Neng tinggal ya, Neng nggak tinggal di situ. Kalau selama ini sih mereka memang udah nggak harmonis lagi ya. Rama sendiri pun tahu, semua pacar-pacarnya Vicky dia tahu. Dia bukan nggak tahu, dia semua tahu. Bahkan Zaskia tinggal di apartemen bersama pun dia tahu. Bahkan Zaskia tinggal di apartemen bersama pun dia tahu. Semua mereka, semua Rama tahu. Lepas dari kisah petaka asmara yang menimpa Zaskia, kemarin buah cinta Krisdayanti dan Raul Lemos Amora rayakan ulang tahun kedua. Pesta ala koboi pun digelar dan dibanjiri para artis top dan anak-anaknya. Lantas seperti apa kemeriahan di perayaan Ulta Amora nan menggemaskan? Saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya. I want to do something special for you. It's your birthday and you're special too. Kontras dengan kisah Zaskia Gotik. Kemarin buah cinta Krisdayanti dan Raul Lemos rayakan ulang tahun kedua. Bergaya koboi, ulang tahun Amora dibanjiri artis-artis top dan anak-anaknya. Lantas seperti apakah heboh dan meriahnya ulang tahun Amora yang bergaya koboi dan menggemaskan itu?